Sekarang sudah hampir 2 bulan sejak rakyat negara ini mulai menerima pembatasan atas kebebasan mereka. Kebebasan Anda, pembatasan yang belum pernah kita alami sebelumnya, baik dalam masa damai maupun perang. Dan Anda telah menunjukkan kebijaksanaan dengan mendukung aturan-aturan tersebut secara luar biasa. Anda telah menanggung seluruh kesulitan dari program jaga jarak sosial, karena Anda memahami bahwa seperti yang ditunjukkan oleh data dan pengalaman setiap negara lain, itulah salah satu cara untuk mengalahkan virus corona, ancaman paling ganas yang dihadapi negara ini sepanjang hidup saya. Dan meskipun jumlah korban jiwa sangat tragis dan penderitaan begitu besar, dan meskipun kita berduka atas semua orang yang telah kita kehilangan, faktanya adalah dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita mencegah negara ini dari dilanda bencana, sebuah bencana di mana skenario terburuk yang masuk akal adalah 500 juta korban jiwa. Dan berkat upaya serta pengorbanan Anda dalam menghentikan penyebaran penyakit ini, angka kematian mulai menurun dan jumlah pasien yang masuk rumah sakit juga menurun. Dan berkat Anda, kita telah melindungi layanan kesehatan nasional dan menyelamatkan ribuan nyawa. Karena itu, saya tahu Anda pun tahu bahwa akan menjadi hal yang sangat tidak masuk akal bila kita menyanyiakan pencapaian tersebut dengan membiarkan terjadi lonjakan kedua. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap mengendalikan virus ini dan menyelamatkan nyawa. Namun kita juga harus mengakui bahwa perjuangan kita melawan virus ini datang dengan biaya yang sangat besar bagi cara hidup kita. Kita dapat melihatnya di mana-mana, pada toko-toko yang tutup, bisnis yang ditinggalkan, pub dan restoran yang gelap. Ada jutaan orang yang takut terhadap penyakit mengerikan ini, sekaligus takut terhadap apa yang akan ditimbulkan oleh periode panjang ketidakaktifan yang dipaksakan ini terhadap mata pencaharian mereka, kesejahteraan mental dan fisik mereka, masa depan mereka, dan masa depan anak-anak mereka. Saya ingin menyampaikan kepada kalian malam ini gambaran mengenai sebuah rencana untuk menghadapi kedua ketakutan itu, baik untuk mengalahkan virus dan untuk memberikan sketsa awal dari sebuah peta jalan untuk membuka kembali masyarakat. Sebuah gambaran tentang arah yang akan kita tempuh, serta kapan, bagaimana, dan dasar atas apa kita akan mengambil keputusan untuk melangkah maju. Saya akan mengirimkan rincian lebih lanjut ke parlemen besok dan menjawab pertanyaan dari publik pada malam hari. Saya telah berkonsultasi dengan berbagai pihak di seluruh spektrum politik di keempat negara bagian United Kingdom. Dan meskipun bagian-bagian yang berbeda dari negara ini mengalami pandemi dengan tingkat yang berbeda, dan meskipun benar bahwa kita harus fleksibel dalam menanggapinya, saya percaya bahwa sebagai Perdana Menteri Britania Raya, Skotlandia, Inggris, Wales, dan Irlandia Utara, ada tekad kuat untuk menghadapinya bersama-sama. Dan hari ini ada konsensus umum mengenai apa saja yang bisa kita lakukan. Dan saya tekankan bisa, karena meskipun kita memiliki rencana, itu adalah rencana bersyarat. Karena prioritas kita adalah melindungi masyarakat dan menyelamatkan nyawa, kita tidak dapat bergerak maju kecuali kita memenuhi 5 syarat. Kita harus melindungi NHS, kita harus melihat penurunan yang berkelanjutan dalam angka kematian, kita harus melihat penurunan yang berkelanjutan dan signifikan dalam tingkat infeksi. Kita juga harus menyelesaikan tantangan dalam menyediakan cukup APD bagi mereka yang membutuhkan, dan ini adalah masalah global, tetapi kita harus mengatasinya. Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa langkah apapun yang kita ambil tidak membuat tingkat reproduksi virus naik kembali di atas angka 1. Sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan eksponensial seperti beberapa minggu lalu. Untuk memantau kemajuan dan menghindari kembali ke titik awal, kita sedang membentuk sistem COVID Alert yang baru dikelola oleh Joint Biosecurity Center. Tingkat peringatan COVID ini akan ditentukan terutama oleh angka R dan jumlah kasus virus corona. Dan tingkat peningkatan ini akan memberitahu kita seberapa ketat kita harus menerapkan langkah-langkah jaga jarak sosial. Semakin rendah, semakin sedikit pembatasan, semakin tinggi, semakin ketat aturan yang harus diterapkan. Akan ada 5 tingkat. Yang pertama,
Berarti penyakit sudah tidak ada lagi di Inggris Raya, dan level 5 adalah situasi paling kritis, seperti yang bisa terjadi jika NHS kewalahan. Selama masa lockdown, kita berada di level 4, dan berkat pengorbanan kalian, kita kini berada pada posisi untuk perlahan-lahan bergerak menuju level 3. Dan ketika kita bergerak, semua orang akan memiliki peran dalam menjaga agar sistem ini stabil dengan tetap waspada dan mengikuti aturan. Untuk terus menekan angka infeksi, ada 2 hal lagi yang harus kita lakukan. Kita harus membalikan dengan cepat epidemi yang mengerikan di Panti Jompo dan di NHS. Dan meskipun jumlahnya kini turun drastis, masih banyak yang harus dilakukan. Kita juga harus memiliki sistem pengujian dan pelacakan kontak yang kelas dunia untuk melacak. Saat ini, kita menguji ratusan ribuan orang setiap hari. Kita telah membuat kemajuan cepat, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Pada awal pandemi, kita belum mengenal penyakit ini dan tidak sepenuhnya memahami efeknya. Namun setiap hari, kita mendapatkan lebih banyak data. Kita menyinari pembunuh tak terlihat ini dengan cahaya ilmu pengetahuan, dan kita akan menemukan kasus dimanapun yang muncul. Sistem baru kita akan mampu mendeteksi peningkatan kasus secara lokal di wilayah kalian, serta memberikan gambaran nasional. Dan ketika saya melihat keadaan kita malam ini, kita memiliki angka R di bawah 1, antara 0,5 dan 0,9, tetapi mungkin hanya sedikit di bawah 1. Dan meskipun kita telah membuat kemajuan dalam memenuhi beberapa syarat yang saya sebutkan, kita sama sekali belum memenuhinya. Karena itu, tidak. Ini bukan waktunya untuk mengakhiri lockdown minggu ini. Sebaliknya, kita mengambil langkah pertama yang hati-hati untuk memodifikasi aturan. Langkah pertama adalah perubahan penekanan yang kami harap dapat diikuti masyarakat mulai minggu ini. Sebelumnya, kami mengatakan bahwa kalian harus bekerja dari rumah jika bisa, dan hanya pergi bekerja jika benar-benar harus. Ini kami perlu menekankan bahwa siapapun yang tidak bisa bekerja dari rumah, misalnya mereka yang bekerja di sektor konstruksi atau manufaktur, harus didorong untuk kembali bekerja. Kami ingin memastikan perjalanan kalian aman. Kalian harus menghindari transportasi umum sejauh mungkin, karena kita harus mempertahankan jarak sosial dan kapasitas akan sangat terbatas. Jadi bekerjalah dari rumah jika bisa, tetapi pergilah bekerja jika tidak bisa bekerja dari rumah. Untuk memastikan keselamatan kalian di tempat kerja, kami telah menyiapkan panduan baru agar perusahaan dapat membuat tempat kerja menjadi aman dari COVID. Dan ketika kalian pergi bekerja, kalau memungkinkan, pergilah dengan mobil atau lebih baik lagi dengan berjalan kaki atau bersepeda. Seperti hanya tempat kerja, operator transportasi umum juga akan menerapkan standar keamanan COVID. Mulai Rabu ini, kami ingin mendorong orang untuk melakukan lebih banyak, bahkan jumlah terbatas, aktivitas luar ruangan. Kalian boleh duduk di bawah sinar matahari di taman, kalian boleh berkendara ke tempat lain, bahkan boleh bermain olahraga, asal hanya dengan anggota rumah tangga sendiri. Kalian tetap harus mematuhi aturan jarak sosial. Dan untuk menegakkan aturan ini, kami akan meningkatkan denda bagi segelintir orang yang melanggarnya. Setiap hari, dengan data yang semakin banyak, kami akan memantau angka rate, jumlah infeksi baru, dan kemajuan kita. Dan jika sebagai sebuah bangsa kita mulai memenuhi syarat yang telah saya tetapkan, dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, kita dapat melangkah lebih jauh. Pada langkah kedua, paling cepat tanggal 1 Juni, setelah libur pertengahan semester, kami percaya kita mungkin berada pada posisi untuk mulai membuka kembali toko-toko secara bertahap dan membawa kembali murid-murid sekolah dasar secara bertahap. Dimulai dari reception Year 1 dan Year 6. Harapan kami
agar murid sekolah menengah yang menghadapi ujian tahun depan dapat memperoleh sedikit waktu bersama guru sebelum liburan. Kami akan segera mengumumkan panduan rinci mengenai pelaksanaan di sekolah, toko, dan transportasi. Langkah ketiga, paling cepat Juli, dan hanya jika semua syarat terpenuhi dan disetujui oleh para ilmuwan, kita berharap dapat membuka kembali sebagian industri perhotelan dan tempat umum lainnya selama aman dan dapat menerapkan jarak sosial. Selama 2 bulan ke depan, kita akan dipandu bukan oleh harapan kosong atau kebutuhan ekonomi semata, tetapi oleh ilmu pengetahuan, data, dan kesehatan publik. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa semua ini bersyarat. Semuanya bergantung pada serangkaian kemungkinan besar. Ini bergantung pada kita semua, seluruh negara, untuk mengikuti nasihat, menjaga jarak sosial, menjaga tingkat rate tetap rendah, dan mencegah infeksi dari luar negeri. Karena itu, saya memberitahu bahwa dalam waktu dekat, ketika tingkat penularan sudah jauh lebih rendah, kita akan mulai memberlakukan karantina bagi orang yang datang ke negara ini melalui udara. Dan karena kalian telah menurunkan tingkat rate dan infeksi di sini, langkah ini kini akan efektif. Tentu saja, kami akan memantau kemajuan secara lokal, regional, dan nasional. Jika ada lonjakan kasus, jika ada masalah, kami tidak akan ragu untuk menginjak rem. Kita telah melewati puncak pertama, namun turun dari gunung seringkali lebih berbahaya. Kita memiliki jalur dan rencana, dan semua orang di pemerintahan memiliki tekanan serta tantangan besar untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan mata pencaharian, dan secara bertahap memperbaiki kebebasan yang kita butuhkan. Namun pada akhirnya, rencana ini harus dijalankan oleh semua orang. And when I look at what you've done already, the patience and common sense you've shown, the fortitude of the elderly, whose isolation we all want to end as fast as we can. The incredible bravery and hard work of our NHS staff, our care workers, the devotion and self-sacrifice of all those in every walk of life who are helping us to beat this disease. Police, bus drivers, train drivers, pharmacists, supermarket workers, road hauliers, bin collectors, cleaners, security guards, postal workers, our teachers, and 1,000 more. The scientists who are working around the clock to find a vaccine. When I think of the millions of everyday acts of kindness and thoughtfulness that are being performed across this country and that have helped to get us through this first phase, I know that we can use this plan to get us through the next. And if we can't do it by those dates, and if the alert level won't allow it, we will simply wait and go on until we've got it right. We will come back from this devilish illness. We will come back to health and robust health. And though the UK will be changed by this experience, I believe we can be stronger and better than ever before, more resilient, more innovative, more economically dynamic, but also more generous and more sharing. But for now, we will stay alert, control the virus, and save lives. Thank you very much.